Manusia hanya ada tempat. Saya membuat sampaikan kaitan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hang Solahuddin, putra Sriwijaya, dan kebetulan saya ketua DPD FKPPAI Sumatera Selatan. Pengalaman saya yang saya dapatkan pada waktu tentang ilmu supranatural dan bagaimana sampai sekarang saya praktek dari tahun 97 dan sampai sekarang. Sejarahnya, ceritanya seperti ini. Waktu saya kecil, pengalaman saya dulu, waktu umur saya lebih kurang 7 tahun, saya dulu bermain peta umpat sama teman-teman di Palembang. Nah, saya pada waktu itu, waktu bermain, saya melihat ada sosok makhluk goib, dua sosok. Saya pikir dua sosok ini adalah ya orang biasa. Tapi karena kan saya masih kecil, saya nggak tahu kalau itu makhluk goib karena bentuknya sama seperti kita. Tapi mungkin agak berbeda sedikit ya, karena ada keanehan dari tubuhnya, mungkin itu aja. Tapi saya karena waktu itu masih kecil, saya tidak terlalu menganggap hal yang atau takut atau apa enggak. Jadi akhirnya pada waktu itu saya waktu main peta umpat seperti itu, saya keluar, saya pikir udah ketahuan ya. Udah, akhirnya saya ngomong sama kawan-kawan, itu ada orang dua, itu siapa ya? Nah, itu gitu. Pas kita lihat, itu orang itu nggak ada lagi, makhluk gaib itu. Tapi itu tidak saya terlalu respon lah, karena itu masih kecil. Saya pikir adalah itu mungkin anak-anak yang bermain di situ, orang lain lah gitu, tetangga atau orang datangan. Terus pada waktu itu kan saya nakal waktu lagi masih kecil. Terus saya mau minta uang nih sama namanya anak kecil ya, mau minta uang sama orang tua, sama bapak pada waktu itu. Tapi nggak dikasih bapak, saya ngambek, saya pergi ke rumah kakak saya. Nah, waktu saya ke rumah kakak saya, malamnya kan saya kan namanya anak laki-laki dari berapa saudara, saya anak laki-laki yang bisa dikatakan dari 8 saudara, saya anak laki-laki yang diinginkan, dalam artinya perempuan baru saya laki-laki. Nah, jadi waktu itu ibu saya mencari, akhirnya ketemulah tempat kakak saya, dan akhirnya saya dijemput dari ibu saya pulang. Waktu di jalan, saya melihat di sebelah kiri, karena saya berjalannya ditenteng oleh ibu saya di sebelah kiri, tangan saya dipegang. Saya ngelihat ada anak-anak kecil bermain banyak sekali itu kayak saya lihat itu seperti bentuk taman bermain anak-anak. Nah, tapi saya tanya sama ibu saya, Pak, Bu, itu ada yang bermain? Tapi ibu saya kan ngelihat, nggak ada. Tapi berapa kali saya ngomong begitu, akhirnya ibu saya tarik tangan saya, bawa kabur cepat dari situ. Akhirnya cerita ibu saya bahwa saya ngelihat gini-gini yang ibu saya nggak ngelihatnya. Nah, terus ada lagi, kan kebetulan pada waktu itu kan bapak saya lagi waktu itu bapak saya kan kerja di rumah makan. Nah, saya lapar gitu malam itu sekitar jam 12:30 gitu. Ibu saya sholat tahajud. Terus ibu saya ngomong, nanti kalau kamu lapar, pintu jendelanya dibuka aja, jendela rumah itu. Jadi nanti kalau ada orang lewat, kamu ikut, karena kan nggak begitu terlalu jauh, sekitar lebih kurang tempat bapak saya kerja di rumah kan itu dari rumah saya sekitar lebih kurang 200 meter kali, ya lebih kurang 200 meter. Jadi saya ngeliatin orang yang lewat, siapa tahu kali kan, kata ibu saya, kalau ada orang lewat kamu ikut aja, nanti nyampe di rumah makan kamu ajak bapak pulang. Nah, gitu. Ya udah, akhirnya
saya buka jendela, ibu saya buka jendela dan saya berdiri di atas jendela, ngeliat dari jendela. Tapi nggak lama saya lihat di depan saya itu ada semacam biasa orang nyebut mungkin genderuwo ya. Tapi kan karena waktu itu saya tidak tahu, waktu itu masih kecil. Tapi saya lihat matanya gede, besar, dua bola matanya. Terus dia manggil-manggil seperti begini. Manggil-manggil seperti begini. Pada waktu saya panggil ibu saya, bu, itu ada yang manggil-manggil begitu. Ibu saya ngelihat, karena ibu saya tidur-tiduran kan, nungguin sudah sholat tahajud, tidur-tiduran dia di lantai. Ibu saya ngelihat, pas ngelihat dia sembunyi kayak gini, miring begini. Setiap ibu saya melihat, setiap saya kasih tahu, dia tetap miring begini. Jadi nggak kelihatan ibu saya. Tapi akhirnya ibu saya entah apa, spontan ibu saya menutup jendela, saya akhirnya dibawa tidur. Waktu saya masih kecil. Nah, terus ibu saya cerita lagi kepada orang tua saya, kepada bapak saya, sama bahwa saya melihat begini gini gini gini. Nah, dari kecil memang keturunan dari saya dan nenek saya ya, dari bapak saya kan punya ibu. Nah, ibu saya bapak saya punya ibu. Nah, berarti nenek saya. Nah, nenek saya itu memang spiritual di Palembang. Terus sedangkan kakek saya dari ibu saya punya bapak, berarti itu kakek saya. Nah, itu kiai di Palembang. Nah, jadi saya dididik dari kecil gitu. Nah, sampai umur saya 18 tahun. Setelah itu tahun 93 saya, kata orang-orang, dapat sesuatu yang itu ilmu tiban gitu. Dan dari nenek saya mendatangi saya di dalam mimpi itu, memberikanlah cara bagaimana mengobatin orang. Akhirnya saya tahun 97 ikut praktek, sampai 98 saya buka sendiri, sampai terus sampai sekarang. Jadi saya mengobatin orang dengan cara saya, dan sampai akhirnya saya dijuluki dengan sentuhan tangan goib. Karena insya Allah setiap saya pegang ngobatin, alhamdulillah hasilnya tuh sembuh. Kata orang-orang yang pernah berobat sama saya itu, sampai mau operasi nggak jadi, sampai mau berobat kemana-mana nggak sembuh, akhirnya berobat sama saya sembuh. Alhamdulillah ya, semuanya diijabah oleh Allah atas izin dan ridho Allah, sembuh gitu, sehat. Nah, alhamdulillah itu dari dulu seperti itu saya ngobatin. Ada teknik yang saya obatin, ada cara yang akan caranya ada yang saya obatin, cara-cara yang waktu saya diberikan waktu saya bermimpi itu. Nah, dengan cara mimpi itulah saya obatin orang-orang itu. Dan nggak lama saya belajar lagi dan belajar terus, saya belajar terus sampai sekarang pun saya terus belajar. Walaupun, dan saya banyak juga dulu pengisian juga ada, seperti buka aura, susuk, pengasihan, enerbuti, banyak lagi, dan bong sengkolo. Saya memakai media, dan media saya adalah air 7 pusaran dan air tawar. Nah, air 7 pusaran ini itu untuk pengobatan dan untuk buang kias, buang sial. Nah, jadi banyak sekali media-media yang saya pakai. Selain itu juga saya pengisian, dan beberapa kali saya tender juga. Alhamdulillah bisa kita bantu dan bisa dimenangkan ya, jual tanah begitu juga. Alhamdulillah kita ikhtiarkan dengan daun sepanggil, alhamdulillah laku. Dan beberapa pejabat-pejabat juga yang ingin ibaratnya dulu untuk menjadi ibaratnya biar menang di jabatan itu, alhamdulillah diijabah oleh Allah. Terus lagi saya pernah membantu orang yang memang dalam kesulitan dalam jodoh. Akhirnya alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah, jodohnya lancar. Terus kakek saya dulu juga, walaupun beliau kiai, beliau adalah Kiai Haji Soleh.
namanya. Nah, itu beliau dulu pernah salah satu ibaratnya pejuang kita lah, ibaratnya, atau dulu jenderal lah ya. Dulu pernah dipegang oleh kakek saya, pernah dibantu oleh kakek saya. Yang tahun waktu itu ibu saya, dan sampai sekarang masih baik kita sama beliau. Ya itu aja, mungkin ada sekelumit cerita yang masih banyak yang belum saya ungkap. Dan beberapa dari dahulu juga saya sering mengisi acara-acara juga. Dulu waktu saya masih di Jakarta, saya sering mengisi acara dunia lain, waktu sama Hari Panca, Ratu Mistik malam Jumat, Tumis Makjum. Terus saya juga mengisi acara di Palembang, Jelajah Malam, itu, dan sering sekali. Dan terakhir saya ngisi acara di Asian Games di Palembang.